di acara Discord Forum dan juga Iftar Catering from Sinket tahun 2026 dengan tema menelaah kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Biar kita bisa memaksimalkan sumber daya alam energi yang luar biasa di tanah air ini. Kita konsisten dan membangun energi terjangkau. Periode lalu sudah dibahas oleh DPR, perang satu pasar sampai hari ini tidak selesai. Ketika kita bisa soalnya lagi, maka kita akan dihadapkan dengan tantangan pembunuhan. Sementara kita itu masih dikenakan 19% dan bahkan ada yang naik. Bagaimana kita menguasai rantai pasok, bagaimana kita menguasai rantai nilai, dan arah diplomasi energi kita sendiri. Apakah itu akan berdampak terhadap ketahanan energi nasional kita? Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, menelaah mengenai kedaulatan energi Indonesia nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global ini, memang di tahun 2026 ini Indonesia bisa dibilang salah satu memegang kunci transisi energi. Tapi yang tadi sempat saya singgung bahwasanya memang kalau bicara mengenai ketahanan energi nasional ini hanya bertahan 21 hari ya. Tidak mencapai 3 bulan. Banyak contoh salah satu 3 bulan itu adalah negara Prancis. Namanya ketahanan energinya cukup lama. Kemudian mengapa hal ini penting untuk kita bahas mengenai ketahanan energi nasional dan mengenai isu energi nasional pada tahun ini, bahwasanya kita dihadapkan oleh fakta strategis bahwasanya di Timur Tengah ini telah mencapai titik kritis bahwasanya Iran melakukan penutupan parsial di Selat Hormuz. Itu menjadi salah satu isu juga pada sore hari ini. Kemudian ada juga resiko gangguan rantai pasok. Nah, ini apakah resiko gangguan rantai pasok kita akan semakin terdesakkah? Dan juga di tengah kerentanan ini bahwasanya di bulan Februari kemarin tanggal 19 itu Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Donald Trump menandatangani ART, yaitu Agreement on Reciprocal Trade di Washington DC. Ini menjadi salah satu isu juga yang apakah itu akan berdampak terhadap ketahanan energi nasional kita seperti itu. Nah baik, mungkin untuk pertama-tama saya beralih dulu ke Bapak Muhammad Fadil Hasan yang diwakili oleh Bapak Ramos STMT. Baik, kepada Bapak Ramos STMT selaku Sekretariat Jenderal dari Dewan Energi Nasional. Kepada Bapak boleh disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan moderator dari Bapak Fadil Hasan. Beliau karena keterpaksaan nggak bisa hadir di sini, beliau berminat, tapi karena ada tugas sama APK yang lain kumpul bersama, itu jadi beliau menugaskan kepada kami untuk menyukseskan acara ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami yang sebagai wakil mengganti beliau diminta untuk memakamkan paparan beliau. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, tentang saat ini kita membahas adalah kebijakan makro energi dan regulasi sektoral, di mana kami ingin memperkenalkan dulu bahwasanya Dewan Energi Nasional ini kalau di kita ini ada dua yang satu Dewan Ekonomi Nasional yang sekarang ini saya ini adalah Dewan Energi Nasional. Pada next slide, pada paparan kali ini kami selalu mensosialisasikan struktur organisasinya. Kami perkenalkan dulu struktur organisasinya, bahwa ketuanya itu tadi saya sebutkan adalah presiden, wakil ketuanya adalah wakil presiden, dan ketua hariannya adalah menteri di bidang energi. Kami anggota DEN itu ada 8 APKN, anggota pemangku kepentingan, dan ada 7 kementerian lain yang sebagai anggota unsur pemerintah, di mana anggota unsur sebagai pemerintah itu ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Mendikti,
dan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, itu adalah menteri-menteri yang di pemangku unsur pemerintah. Sedangkan APKDN yang beliau ini yang ada di depan posturnya, Pak Dilasa, itu ada di dalamnya, di dalam anggota pemangku kepentingan. Jadi ada 8 pemangku kepentingan. Di situ ada Pak Joni, Yonatan Memberi, Pak Dilasa, Pak Satya Widyayuda, Bu Sri Feni Inter Cahyani, Bapak Kolisa Sarejet Raji, Pak Surono, Pak Kumul Rianto, dan Pak Saleh Abdurrahman. Nah, di antara pemangku kepentingan itu kami ada kesekretariatannya yang membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di APKDN tersebut, yaitu adanya Sekretaris Jenderal DN. Nah, kami ada 3 direktorat atau 3 kepala biro. Sekarang dengan eselon 2-nya, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Fasilitasi dan Kebijakan Energi, serta persidangan dan persidangan, dan Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi. Jadi kita tahu nih bagaimana mitigasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam tugas BNI itu ada 4 tugas dan 1 wewenang. 4 tugas itu adalah merancang merumuskan kebijakan energi, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Dan 1 kewenangan mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyaga energi. Next slide. Bapak dan Ibu sekalian, tadi dalam hal pembukaan dari Pak Yusron maupun dari moderator, bagaimana kedaulatan energi terhadap geopolitik. Nah, pemerintah memfokuskan 4 fokus utama yaitu kedaulatan energi tanpa intervensi asing, ketahanan energi hingga 3 bulan. Kita rencananya tadi yang 21 hari kita naikkan menjadi 3 bulan. Makanya adanya cadangan penyaga energi dan lain sebagainya, serta RUN itu. Terus kemandirian energi dan swasembada energi. Bagaimana dia menerjemahkan 4 pilar ini menjadi kebijakan konkret yang di tengah zaman geopolitik seperti konflik Timur Tengah yang setiap saat bisa mengganggu rantai nasional. Tadi yang timbul pertanyaan itu kan ya. Seberapa realistis target tersebut dicapai dalam 1 periode? Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan bahwa DEN itu telah menerbitkan PP 40 tahun 2005 tentang kebijakan energi nasional sebagai pengganti daripada PP 79 tahun 2014, di mana tantangan saat ini adalah produksi impor turun, impor minyak mentah dan BBM jenis gas oli jenisnya meningkat. Terus pemanfaatan EBT masih rendah. Ini tantangannya. Impor LPG masih, ekspor batu bara terus infrastruktur gas dan listrik belum terintegrasi. Dari hal-hal tersebut, next slide ya Pak. Dari hal-hal tersebut, maka strategi apa yang signifikan untuk di tingkat nasional dan global? Kita adanya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju. Insya Allah tahun 2045 kita mencanangkan Indonesia emas dan menjadikan kita bercita-cita untuk menjadi negara maju. Kemajuan teknologi EBT yang pesat akan meningkatkan pangsa EBT dalam bauran
energi nasional maupun primer nasional. Kontribusi terbesar sektor energi yang untuk mencapai target mengurangi emisi GSK dan zero emission. Bapak dan Ibu sekalian, kita memang pernah dengar adanya dulu Paris Agreement. Dan Paris Agreement itu kita melakukan komitmen bagaimana NZT tersebut pada tahun 2060 adanya penurunan emisi. Dan dalam rangka itu kita melakukan bagaimana affordability, acceptability dan accessibility serta sustainable daripada energi itu untuk berkelanjutan. Untuk itu Bapak Presiden kita mencanangkan swasembada energi maupun swasembada pangan. Next. Bapak dan Ibu sekalian, reformasi yang regulasi tentang adanya sasaran dalam pengelolaan energi terwujud ada 3, yaitu kedaulatan energi, kemandirian energi, dan ketahanan energi. Kalau kedaulatan energi adalah seperti kayak Indonesia, kita negara berdaulat yang tidak bisa dicawe-cawe oleh bangsa yang lain. Jadi kita hak dan negara dan kewajiban untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan pengelolaan energi untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi. Yang kedua adalah kemandirian energi. Kemandirian energi adalah bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan potensi-potensi yang ada, energi yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di Indonesia itu adalah salah satu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak daripada energi-energi, antara lain energi angin, energi laut, terus energi-energi yang lain. Itu kita punya semua. Namun kita juga harus memanfaatkan hal-hal yang ada di sebagai sumber daya alam tersebut. Tapi kita juga tidak jangan terlalu terlena dengan adanya sumber daya energi yang banyak, hampir komplit di antara energi matahari dan lain. Tapi jangan semoga rakyat dan pemerintah kita satu kesatuan tidak terlena akan hal tersebut. Jadi kita memaksimalkan fasilitas yang diberikan Allah tersebut untuk menjadikan energi sebagai ketahanan energi nasional dan kemandirian energi. Yang ketiga adalah ketahanan energi nasional, di mana ketahanan energi nasional itu bagaimana kita tahan tadinya 21 hari, jadi itu jangan pemerintah yang akan kita laksanakan. Bismillah, semoga tercapai. Next. 4 pilar tersebut tadi telah kami sudah utarakan bahwa kedaulatan, ketahanan energi dan kemandirian energi serta swasembada energi. Jadi ini rentetannya ya, sama tadi ya pilar-pilarnya ini. Next. Penunjuk kedaulatan energi. Jadi kita melakukan kedaulatan energi, kita lihat adanya kemandirian energi, ketahanan energi dan swasembada energi. Jadi bagaimana kita cara stok solar, impor aftur dan juga LPG maupun BBM. Itu bagaimana? Yaitu salah satunya adalah kita meningkatkan kapasitas produksi kilang. Yang kedua, itu bagaimana kita ketahanan energi dari 21 hari, 18 sampai 21 hari hingga minimal menjadi 30 hari, yaitu dengan adanya cadangan penyaga energi dan peningkatan kapasitas storage kita maksimalkan. Itu langkah-langkahnya. Bagaimana kita menuju swasembada energi? Maka kita yaitu menghilangkan impor energi melalui beberapa pendekatan, yaitu dengan upaya peningkatan penaikan tinggi gas. Yang kedua adalah percepatan implementasi kendaraan listrik serta hilirisasi batu bara menjadi DLP sebagai substitusi LPG. Dan terakhir adalah peningkatan penggunaan EBT sebagai sumber energi bersih. Next slide. Sasaran dan target karbonisasi
Ini yang tadi net zero emission sampai 2060, Bapak dan Ibu sekalian, ini langkah-langkah yang harus kita kawal per 10 tahunan. 2030 bagaimana penguatan transisi dan hilirisasi dari sumber daya energi. Terus 2040 bagaimana akselerasi transisi energi untuk menuju swasembada. 2050 swasembada energi. Terus juga sistem berkelanjutannya gimana 2050. Next slide. Terus tadi ada pertanyaan, apakah komit dari Dewan dalam memperkuat ketahanan energi dan melalui diversifikasi energi dan Dewan. Next. Ini PP yang baru aja kemarin tahun 2025 akhir November itu ditandatangani oleh Presiden. Yaitu kita adanya green strategi untuk meningkatkan kedaulatan dan ketahanan energi mandiri. Yang kedua, transisi energi mencapai puncaknya emisi di 2035 dan akan turun di tahun 2060, serta EBT yang tadinya 2003 mencapai energi 2030 itu sebesar 19 sampai 23, dan di tahun 2060 EBT itu 70 sampai 72. Jadi dibalik dulu PP 79 tahun 2014 itu fosilnya yang 70, EBT-nya 30. Sekarang dengan adanya PP 40 tahun 2025, fosilnya itu 30, EBT-nya 70. Demikian. Next slide. Sasaran energi nasional. Jadi sasaran energi adalah mewujudkan ketahanan energi, kebutuhan energi, dan terwujudnya dekarbonisasi dan transisi energi. Next slide. Terus strategi kebijakan energi ini ada 10 langkah. 10 langkah strategi kebijakan energi, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk, menurunkan intensitas energi, dan juga memenuhi kebutuhan energi dan untuk mencapai HDI yang tinggi, serta melakukan konversi energi di sisi pemanfaatan, melakukan efisiensi energi, penyediaan energi yang optimal, diversifikasi sumber energi, optimalisasi pemanfaatan energi, dan mengerahkan sistem energi dan teknologi, serta memaksimalkan elektrifikasi untuk listrik. Next slide. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah roadmap rencana dari sasaran PP 40 tahun 2025. Ini yang tadi saya katakan bahwa kita banyak sumber energinya. Namun kita jangan terlena, tetap kita semangat untuk bagaimana memanfaatkannya yang optimal melalui teknologi yang efisien. Next slide. Nah, di dalam hal ini paparan ini menjelaskan bahwasanya strategi dekarbonisasi dan penurunan emisi ya. 2060 itu emisinya mencapai 129 juta ton CO2. Jadi kita yang tadinya naik nanti adalah awan-awan kita insya Allah jauh di tahun 2060 dengan penurunan gas emisi menjadi 129, tadinya 1000 lebih. Di mana kita melakukan berbagai dari sektor industri, transformasi dan rumah tangga serta pembangkit energi. Inilah yang manfaatkan atau lakukan. Next one. Manfaatkan kebijakan mandatory biodiesel dalam meningkatkan ketahanan energi. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita selain punya energi fosil juga EBT kita bagus. Namun kita juga melihat dari hal tersebut, apabila terjadi sesuatu di Selat Hormuz,
mau nggak mau pemerintah harus menggalakkan EBT kita. Kita mempunyai lahan yang cukup luas terhadap EBT kita, terutama di biofuel ya, itu bahan bakar nabati cukup luas sehingga kita bisa memanfaatkan alat tersebut. Jadi insya Allah karena negara kita yang sumber energinya banyak, kita tidak khawatir hal tersebut. Namun juga kita harus mengantisipasi, memitigasi. Dan apabila terjadi geopolitik, ya semoga tidak terjadi yang kita mau, damai-damai yang jadi ini gitu ya Pak ya. Next slide. Terus seberapa ambisius target EBT dan hambatan struktural terbesar yang dihadapi dalam hal ini. Next. Pada sasaran ini kami menginformasikan bagaimana penyediaan daripada energi primer diproyeksikan mencapai 2,5 sampai 2,9 di tahun 2060. Terus pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan konsumsi energi finalnya adalah 2,2 sampai 2,6 dari tahun 2024 sampai 2030. Next slide. Pada paparan ini kami menyampaikan juga tadi sudah kami sampaikan bahwa kebutuhan bahan bakar nabati makin lama kita melakukan hal-hal tersebut dari 5,1 turun menjadi 5,2 dan sebagainya. Next. Dan faktor pendukungnya. Ini pengembangannya bagaimana EBT terhadap keekonomian, infrastruktur, supply demand dan pendanaan serta dinamika sosial. Akhir kalau kami akan melakukan kesimpulan, di mana dalam kesimpulan adalah kita dalam transformasi sistem energi perlu konsisten jangka panjang. Jadi kita harus konsisten nih penggunaannya juga. Agenda 5 lintas periode pemerintah 5 tahun. Kedua, ketahanan energi dan kemandirian serta kedaulatan energi yang mendukungnya apa aja. Yang ketiga, ketahanan dan kemandirian energi adalah pertahanan ekonomi. Karena kalau ketahanan dan energi kita tidak kuat, kita akan pertahanan ekonomi akan kuat. Jadi kita harus bagaimana kuat. Yang keempat adalah Indonesia tidak dapat memilih kondisi geopolitik dari luar, tetapi dapat memastikan langkah-langkah antisipasi dampak dan geopolitik tersebut. Tadi yang kami utarakan, kita banyak ada sumber daya energi lain. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian saya akhiri paparan kami. Terima kasih. Terlebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ramos, SPMT DRI yang mewakili Bapak Fadil Hasan. Tadi sudah menyampaikan mengenai perspektif bagaimana sih kebijakan makro energi nasional dan regulasi sektoral. Yang mana tadi telah disampaikan bahwasannya di Dewan Energi Nasional ini dia itu ada 4 fokus. Di DEN ini ada 4 fokus dari mulai kedaulatan energi tanpa intervensi asing, ketahanan energi hingga 3 bulan, kemandirian energi dan swasembada energi. Jadi Bapak Ramos perihal seberapa ambisius tadi Badan DEN ini untuk mencapai target 4 fokus tadi dengan langkah-langkah konkret tadi ada 10 langkah juga Pak ya, 10 langkah. Berarti seberapa optimis badan ini dan untuk mencapai 4 fokus utama tadi Pak? Kira-kira sangat terukur berarti Pak ya? Kalau di BPK sendiri jelas Pak. Jadi kita tiap 5 tahunan itu, yang 10 tahunan itu langkah-langkah yang harus dilakukan ada. Gitu loh Pak. Antara lain kalau misalkan kita sekarang masih banget kan dengan adanya kendaraan listrik. Ini juga mengurangi daripada pemakaian BBM fosil. Nah, itu langkah-langkahnya. Terus juga di transisi ini kita juga bagaimana kendaraan untuk sektor transportasi ya, gas juga kita galakkan dan energi lainnya. Demikian Pak. Jadi kita insya Allah Pak
akselerasi yang dilakukan pemerintah dan didukung oleh pemerintah Prabowo ini, sehingga kita konsisten dan sustainable energi terjaga. Baik, jadi di satu periode ini nanti sampai tahun 2029 di kepengurusan Bapak Presiden Prabowo, insya Allah di 4 fokus tadi bisa tercapai Pak ya? Insya Allah, Pak. Tercapai. Baik, kita optimis ya Pak ya untuk mencapai ketahanan energi nasional. Harus, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ramos.